Jadi yang saya pikir tuh pertama ketika bikin material request, jadi di kreditnya si persediaan bahan baku barang tersebut, si raw material atau enggak packingnya. Nah terus ada debitnya WIP, jadi maksudnya work in progress. Jadi maksudnya ya biar nanti kelihatan gitu, ada yang terpotong, ada yang nambah, ada yang ngurang. Jadi biar stoknya, flow stoknya kelihatan gitu Pak. Mana yang lagi progress, mana yang lagi dibuat, mana yang lagi proses packing, mana yang lagi QC, gitu sih Pak. Iya, kalau perusahaan manufaktur, saya ngerti kalau perusahaan manufacturing sebenarnya memang ada itu persediaan barang, persediaan bahan mentah atau raw material, ketika dia diproses jadi work in process. Yes, work in progress. Terus setelah itu baru barang jadi kan, persediaan barang jadi. Nah ini sebenarnya saya udah bikin kayak rule-nya gitu Pak, mau lihat? Bukan masalah rule-nya. Oh enggak, maksudnya saya mau tahu ini larinya kemana, maksudnya. Kalau ledger itu kan gini, barang mentah dipotong, kredit, persediaan bahan kredit. Berarti kan kepake, ya, berkurang. Kan ada debitnya kan lawannya. Nah debitnya saya pakai persediaan barang dalam proses. Jadi emang biar ada buat trackingnya gitu. Cuma buat tracking. Buat tracking. Tapi bukannya itu setiap hari udah langsung jadi barang jadi. Kan kadang ada yang proses packingnya bisa beberapa hari kemudian setelah produksi. Saya kurang tahu sih, tapi maksudnya tujuan saya enggak, mungkin nggak kayak gitu sih. Kalau terkait tempel label dan yang lain kan perlu kadang di sini hari ini sore nih kelar kan, biasanya bisa tempel masih kemungkinan. Kadang kan bagian QC juga kan nggak hari itu juga, atau saya kurang tahu sih ya. Maksudnya saya asumsinya karena saya nggak mau nambahin account kalau memang nggak perlu banget gitu. Kalau nambah-nambahin nanti malah pada bingung ini apaan kenapa ini. Kalau mau gini aja Pak, kecuali kan selama ini yang kita anggap itu kan selalu ketika barang raw material ini dipakai, endingnya kan pasti ada barang jadi. Benar, pasti jadi barang. Pasti jadi barang gitu. Masalah itu hari ini, atau ya dia mau pakai hari ini untuk produksi hari ini, atau dia pakai besok untuk produksi besok, kan pemakaiannya beda-beda. Iya. Mereka akan nginput, si Arun kan akan nginputnya sesuai pemakaian. Betul. Dia pakai berapa, keluar berapa, jadi berapa, jadi berapa, kan begitu kan. Which is memang nggak ada di gudang, nggak ada barang dalam proses. Bahasanya ya seharusnya nggak ada ya. Theoretically nggak ada, karena di sana kalau kita ngomong barang dalam proses itu ya misalnya dia pagi ngeluarin, sore belum jadi, siang mau ngomong itu, itu barang dalam. Tapi kan nggak mengapain itu dipusingin gitu. Kenapa nggak ya udah pakai sekian, outputnya sekian, clear. Kalau misalnya di Microsoft pas bikin assembling gitu kredit langsung jadi. Bukan langsung jadi produk. Jadi kan si Arun kan nginput barang ini pakai sekian, outputnya jadi barang jadi, katakanlah solution 2,5 liter berapa, nah itu. Berarti bahasanya kalau Mbak Arum tuh baru bikin assembling ketika produksinya udah beres, iya gak sih? Teknis jangan tanya saya, tanya ke sana. Kalau dari yang saya paham sih seharusnya Mbak Arum bikinnya kayak gitu, Mbak Arum sama Pak Sunaria gitu. Jadi emang tujuannya kalau misalnya di sistem kita biar ada kredit debitnya sih Pak, biar ada buat nge-progress, buat mantau trackingnya juga gitu. Ya nggak masalah. Cuma, gimana gitu? Dari pihak finance Bapak gimana? Karena itu nanti akan, kalau kamu masukin begitu nanti akan muncul di akun buat apa? Di neraca. Itu sih. Saya nggak mau ada tambahin jadi tadi barang dalam proses sama lawannya, kan berarti nanti di neraca ada persediaan barang tadi kamu ngomong apa, persediaan WIP lah. Iya, ada persediaan barang dalam proses, satunya lagi mengurangin persediaan bahan baku. Iya. Kalau nggak begitu, kamu mikir nggak itu larinya kemana, urusannya kemana? Itu dua itu akan lari kemana? Selain dari neraca. Ini harusnya kan nanti dia barang dalam proses itu kan sebetulnya kan ya itu kan endingnya kan HPP kan. Iya benar, ujungnya HPP. Ujungnya kan HPP kan. Tapi kalau kamu mau munculin buat apa? Takutnya gini Pak, misalkan cuma pakai kreditnya doang, ntar malah jadi enggak iya, takutnya malah jadi enggak balance sih maksudnya. Iya, makanya sekarang gini.
benar, yang kamu ngomong memang benar, tapi itu dalam sistem kan kita nggak mau, misalnya ini Kelihatan. persediaan barang, Aha. persediaan barang dong. Ini persediaan barangnya katakanlah XXX 2 juta. Iya. Terus persediaan barang ini dipakai buat produksi dong. Berarti berkurang kan? Iya. Ya. Berarti kan kamu persediaan barang dalam proses, Sejumlah yang sama. work in proses, sama persediaan Bahan baku. barang. Iya. Iya kan? Iya. Berkurangnya berapa begitu kan? Iya. Benar kan? Iya. Ya. Secara voucher begini. Secara voucher kan begini kan jadi. Tapi Bapak gak pengen kelihatan di neraca. Nah, kalau ini dilakukan berarti kan nanti ini akan muncul di neraca. Iya, bakal muncul di neraca si WIP. Sekarang saya nanya sama kamu, kalau hasil akhirnya ada gimana? Hasil akhir adanya maksudnya gimana, Pak? Ini kan kalau hasil akhirnya nggak ada. Ini kan berarti namanya sedang. Iya. Kalau sudah ada hasil akhirnya kan nggak ada ini. Nah gini Pak, kalau misalnya di saya pertama di material requestnya bikinnya kayak gini Pak, debitnya persediaan si WP ini. Iya, debit. Ya ini kan persediaan. Nah, si pas packing deliverynya, jadi setelah beres produksi kan selesaiin packing tuh, maksudnya buat ngirim ke gudang. Jadinya si debit persediaan bahan baku dan kredit si WP ini. Jadi biar si WP-nya hilang gitu, ngabisin si WP. Gimana? Gini Pak, sorry. Silakan kalau misalnya. Mana? Ini materi. Ini kan debit. Persediaan bahan bakunya udah berkurang. Terus nanti persediaan bahan bakunya berkurang lagi. Iya. 2 kali berkurang. Kan ada packing sama ada material request, ada raw material Pak. Jadi sekarang kita ngitung raw material sama packingnya juga. Saya tunjukin sistem deh Pak. Sebentar. Kalau mungkin mau baca ini dulu Pak, mungkin biar gitu. Iya, memang temporary. Wifi yang passion. WiFi ganti password. Oh kan password. Panca Sakti 28 atau berapa? P-nya gede. 26, Panca Sakti 26. Yang Panca Sakti itu. Tapi cash bisa. Oh, bisa. Gimana Pak kalau dari Saya lagi males ngurutinya. Kalian mau mau ngomongin panca jadi lari ke Smart Lab. Fokus satu dulu aja. ya Magnesium 13 drum, HPP 2.500.000, 32.500.000. Packing material 13 juta. 1950, 650. Total production cost 48.100. Material cost raw material
persediaan barang dalam proses, ya, pada persediaan barang. Jadi lawan. Ya, stoknya berkurang. Terus packing material request packing goes to persediaan barang dalam proses, ya, sama bahan baku juga. Sejumlah itu 15.600 ini dari 13 juta tambah 1950 tambah 650. Ya, benar. Terus setelah jadi dibalik si persediaan bakunya di persediaan bahan bakunya di debit. Iya, kan itu langsung ngegabungin si semuanya, si raw material sama si packingnya. Maksudnya yang di debit persediaan barang dalam proses. Enggak, di debit harusnya kan kalau misalnya pas dikirim dari factory ke warehouse, persediaan bahan baku yang debit, yang di kredit si WIP-nya dihabisin dari produksi awal. Nah, ini mengaco, makanya kalian logika akuntansinya. Saya ngomong satu-satu ya. Oke. Persediaan bahan baku berkurang. Berkurang kan? Iya, pas awal. Untuk proses produksi. Iya. Berarti bahan baku kalau dipakai posisinya Halo. Apa lagi sih? Iya udahlah, kayak begini aja harus saya. Ya. Bahan baku dipakai kredit. Bahan baku selalu saldo debit. Dipakai kredit berkurang. Iya. Setelah melalui proses ini semua, terus persediaan bahan bakunya di debit lagi. Iya. Kapan berkurangnya? Nggak bisa habis itu. Kan pertama yang di kredit. Ini mungkin salah ini. Mungkin maksudnya yang di debit Raw lagi adalah work in prosesnya. Tapi nggak bisa juga karena persediaan barang dalam ini kan sudah di debit di awal. Benar Pak, saya tunjukin di Nih ya, makanya jangan pakai begitu. Saya selalu ngomong kita selalu harus berdasarkan jurnal. Oke, berarti kan kita ngomong satu-satu persediaan bahan baku. Buat si raw material. Katakanlah ini saldo ya, balance XXX 200 juta. Ya kan? Oke. Saldo debit nih. Berarti saya pindahin deh. Debit, kredit, bahan baku, ya kan? Saldo awal XXX. Terus kita pakai nih tanggal hari ini katakanlah 28 04 berkurang dong. Nguranginya kan di kredit dong. Iya. XXX. Ini mungkin harusnya bukan menambahkan kepersediaan bahan baku, tapi berarti dia menambah kepersediaan barang. Kalau iya itu. Nah, kalau itu benar. Jadi bahan jadi. Karena jadi rancu. Karena saya mikirnya di Makanya kenapa dia pakai sistem assembling karena begitu. Jadi persediaan. Jadi ini ya, nih XXX, katakanlah ini XXX. Oke lah. Ini kan berarti katakanlah 50 juta. Ya kan? Nah kan? Iya. 50 juta. Ini kalian untuk manufakturin kalian accountingnya masih belum ketemu loh. Berarti kan ini sudah saldonya kan menjadi 150 juta. Iya, totalnya. Nah, ini kan yang lari ke barang dalam proses dong. Masuk WIP. WIP, debit,
sama kreditnya persediaan bahan baku kan. Yang ini tadi ini Iya. kan, benar kan? Iya. 50 juta. 50 juta. Terus setelah jadi, ini dibalikin lagi dong ke sini. Iya, dinaikin lagi. Nah. Nanti di sini saldonya akan tetap dong. Nah, ininya yang dibalik kan. Barang dalam proses ini baliknya apa? Bukan persediaan barang ya. Ayo. Kalian cuma mindahin ini balik lagi ke sini, yang jelas persediaan bahan bakunya jadinya nggak berkurang. Di sisi lain ada barang dalam proses yang sudah kadung di debit tadi itu, lawannya apa? Nah, maksud saya gini Pak, ini kan material request ini sama Pak Sunaria. Oh, ini yang ketika udah jadi dibalik lagi. Iya, jadi pertama kan ini Bu Erin bikin si production plan si water 4 liter ini. Nah, ini dia material raw-nya pertama ini denim water raw. Dia ngekreditnya cuma si denim water raw ini. Kredit persediaan. Nah, tapi nanti pas produk delivery buat yang naik persediaan bahan baku si water ini, bukan si denim ini. Iya. Nah, gitu kan seharusnya. Iya benar. Berubah jadi barang kan. Iya betul, karena yang satunya persediaan barang itu menjadi barang jadi, yang satu persediaan barang yang berkurang adalah barang dalam raw material kan. Iya, maksud saya. Yang satu berkurang raw material, yang satu menambah barang jadi. Barang jadi, maksud saya gitu kan. Emang lebih bagus kalian dipisahin. Oh, Biar nggak rancu. ntar saya mikir Jadi memang ada persediaan barang jadi, persediaan barang jadi sama persediaan bahan baku. persediaan Barang baku. bahan baku. Nah, kalau barang jadi ini barang yang siap dijual, yang tidak melalui proses produksi. Saya mikirnya buat nanti buat ngurangin. Pilihan persediaannya aja sih itu. Iya, ya paham. Tapi ya nggak masalah, secara logika ini benar. Iya, problemnya si WIP aja kan, takutnya muncul di neraca Bang. Ya harusnya nggak akan muncul. Nah, Karena setiap kali ini kan berarti dia akan muncul dua sisi dong. Pasti ada dua. Ketika ini udah jadi, ini kan, ketika ini kan, Iya. barang dalam work in process sama persediaan bahan baku. Pasti langsung jadi juga kan. Nah, ketika langsung jadi kan dibalik juga kan secara sistem, Iya. menjadi persediaan barang dalam tanda petik barang jadi yang dengan nama yang lain itu kan, ya kan, yang siap dijual sama barang dalam proses kan, XXX. Ya harusnya ini nilainya juga sama. Problemnya itu kalau misalnya berhenti di tengah hari, terus kan ntar bakal nyangkut si WIP-nya. Kalau misalnya kelihatan di Ya harusnya sih nggak ada yang berhenti tengah hari sih. Kalau mau itu cuma bagian satu saja. Karena kalau dia udah ngambil kan udah. Dan kalau perlu ini dijadiin patokan aja, nggak apa-apa bahwa ini nggak boleh selisih. Kalau selisih berarti ada yang salah. Sebenarnya bisa sih Pak, maksudnya di bagian balance sheet-nya di hide si WIP-nya, tapi ntar malah nggak kelihatan balance. Maksudnya kalau misalnya dihitung satu persatu ya semua. Enggak dong, nggak akan terganggu karena kan setelah di jurnal balik kan dia akan balik ke atas. Oh enggak, maksudnya misalkan belum beres. Iya, kalau belum beres. Siapa iya. yang mau ngecek yang belum beres setiap hari? Nggak akan ada yang meriksa neraca harian. Iya. Nggak akan ada yang meriksa. Ini kan berarti ngeceknya kan justru pas bulanan. Ya harian kan mereka yang ngerjain bahwa mereka produksi hari ini berapa, menghasilkan berapa, mereka yang harus ngisi kan. Mereka yang harus make sure. Sekarang pertanyaan kedua, ini di atas kertas atau realita? Maksudnya? Kalau di atas kertas kan dia nginput. Iya. Ya kan? Di sistem kan berarti dia nginput. Iya. Saya pakai produk ini, pakai produk ini. Hasilnya ini. Iya. Ya kan? Nah, hasilnya ini kan pasti nunggu selesai kan? Iya, nunggu selesai. Hari ini dong. Kalau misalnya dia belum selesai, kan berarti dia masih gantung. Iya, baru kan. pakai barang ini, belum ada lawannya. Belum ada lawannya. Betul kan? Iya. Nah, iya. Berarti emang per hari itu harus diberesin Iya. semua.
Gimana itu? Secara sistem benar. Sistem benar. Saya bilang Tapi itu udah realitanya nanti di lapangan. Nah, kan tadi udah dijelasin bahwa itu bahan baku yang satu berkurang adalah barang baku. Ketika dibalik mengisi Barang lagi jadi. itu adalah barang jadinya. Benar. Tapi kalau memang mau rapi ya, perusahaan manufakturer ya memang dipisah. Bahan baku sama Kamu barang cari lagi neracanya nih ya, neraca perusahaan, neraca. Sama ini Pak Dokter, tadi kan dibalikkan jadi Pak. Contoh neraca. Sama udah benar kok. Kalau ini tadi Pak Didi udah ngeliat nominal udah benar. Contoh neraca yang pabrik. jadi kan HPP-nya pasti tak lebih. Udah otomatis. Sepatu. Gitu. Tapi kalau bagian purchase sekarang, misalkan beli dia persediaan bahan baku kan ya Pak? Maksudnya tertulis di itu. Iya, Iya, ini bahan juga baku. ada sih persediaan neto sama dia juga dijadiin satu. Oh jadi dia mendetail di bagian. Nggak di break up sama dia. Oh. Iya, kebanyakan persediaan sama mereka dijadiin satu, nggak peduli itu persediaan. Bahan baku atau barang jadi. Iya, barang baku atau barang jadi ya dia anggapnya itu persediaan. Apa nama ledger yang mau diganti aja Pak? Jadi maksudnya gak usah pakai bahan baku gitu, cukup persediaan aja. Kalau dari Bapak, kalau misalnya ada masalah seharusnya bisa sih kalau kita cuma ganti nama ledger. Kok nggak pengaruh? Ya maksudnya. Kalau nama ledgernya cuma persediaan aja tuh nggak apa-apa. Maksudnya biar nggak rancu gitu, Iya. mana yang barang jadi, mana yang barang baku. Oke. Ya biasanya sekarang tuh kondisinya Pak biasanya. Saya juga udah agak lupa itu karena dulu kan ada ilmunya itu kan ada bahan baku, terus barang dalam proses, hasil akhirnya adalah barang siap dijual. Oh seharusnya gitu. Iya, Iya. finish good. Oh iya, finish good. Habisnya kalau misalnya saya ngelihat prosesnya Pak Henry ya, Pak Herni ya itulah. Jadi Pak Hari dia ngerjainnya biasanya packing delivery-nya tiap hari Sabtu, jadi bukan kayak setiap hari. ntar saya mau ke situ, mungkin coba nanya ke Pak Hari nih. Nah, nggak bisa kayak begitu. Nanti Iya. kalau udah pakai sistem kan mereka harus beresin Tiap langsung hari. hari. Nggak ada cerita. Mungkin ntar saya coba diskusi sama Bu Erin. Beda-beda itu mungkin karena kondisi kali. Ya kalau nggak diberesin tiap hari ntar kelihatan nyangkut dia raja. Sebentar ya. Iya, persediaan sama mereka diajar semua jadi satu. Di satu. Oke, berarti paling ledgernya kita ganti nama aja Pak. Cukup Ya, jadi cukup jadi persediaan aja. Oke, siap. Oke, buat factory ntar pas sudah diimplementasi saya coba presentasiin ke Bapak, baru ntar saya ke. Oke, sekarang lanjut ke yang kerja Bapak. Yang apa? Kamu perlu apa aja ya? Kan cuma balance sheet aja. Berarti yang kamu perlu balance sheet sama stok kan? Nah, ini Pak, saya mau nanya soal stok. Kemarin kan saya diskusi sama Bu Erin. Kalau misalnya di nyatanya di factory mereka tuh nggak 100% tracking soal batch number sama expiry date. Ini berarti mau gak mau nanti saya manual ke factory kan ya? Maksudnya ya Saya belum paham maksudnya. enggak, maksudnya kan sekarang di kondisi Mysoft dia semua stok dijadiin satu, maksudnya nggak terpisah sama balance sheet, nggak terpisah sama batch number. Nggak ada, memang nggak ada. Tapi kan tujuannya Pak Suwandi di sistem ERP Ya, kan. di sistem kamu ya sistem kamu Iya, lah. berarti- Sistem ini nanti pas saldo awal ya ditembak semua, nggak perlu ada. Oh nggak perlu. Ngabisin Ngabisin yang ada stoknya di baru akhir. yang produksi lewat kamu baru muncul. Oh, jadi nggak perlu kayak saya ngecek satu persatu stok terus nggak, ya malah ribet lagi sih ya. Ya, gini loh. Aha. Jangan memperumit hal yang nggak perlu diperumit. Oh oke siap Pak. Yang pertama, Aha. ini kan stok kan apa adanya. Mhm. Ya udah kita pakai dulu, cek. Nah, berarti kan Habisin yang itu dulu. sekarang pertanyaan saya, si Bu Erin sudah nginput belum yang Januari?
stoknya. Bukan manufaktur. Udah dari Januari sampai sekarang. Sampai sekarang udah jalan kan Ngikut. pakai ERP. Ngikut. Berarti yang jalan pakai ERP kan ada Bisa, batch numbernya. ada batch numbernya. Kan nggak ada masalah kan? Oke Pak. Oke. Di sistem kamu ada masalah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Pertanyaan kamu kan untuk yang saldo sebelumnya dong. Oh iya, buat saldo sebelumnya. Berarti nggak. Tutup mata. Saldo yang Oh. sebelumnya biarin aja. Nggak ada batch number. Oh. Mereka otomatis kan nanti kamu secara sistem kan otomatis ngambil saldo yang itu dulu kan? Iya, bakal ngambil Ya, yang itu. ngambil saldo yang itu dulu. Ngapain dipusingin? Oke Pak. Oke Pak. Kita tonton. Apa ya? Iya, cuma balance sheet, saldo bank sama stok. Balance sheet dulu ya. Ya. Neraca. Ya balance sheet ini neraca, saldo bank itu semua udah ada. Oh, udah termasuk. Oh, siap. Tapi saya harus backup ya. Aduh. Kamu repot loh kalau nggak ada catatannya. Gimana Pak? Saya Nggak apa-apa deh, ini No. di save dulu, berarti save. Nah, oke. Oke. Terus report. Saldo masalah utang usaha, utang dagang. Mana ya teman-teman? Akunting neraca 1 tahun 12/2025. ini sebenarnya kemarin saya pas nyoba down payment ada pertanyaan sih Pak. Down payment tuh pernah lebih gede daripada angka PO gak sih Pak? Misalnya kayak supplier atau customer ngasih down payment 1.500.000 tapi PO-nya cuma 1 juta gitu. Harusnya nggak mengaruh. Iya, maksudnya pernah ada kondisi kayak gitu. Ya, Apa bisa. Oh. Bisa. Gantung Berarti ntar sisanya bakal masuk buat tetap di berikutnya. Kan tetap mau PO kan nggak mempengaruhi Nggak pengaruh, PO, nggak iya. ada urusan lah. kemarin kepikirannya saya pas lagi ngetes. Yes. Kenapa nggak muncul? Berarti nggak bisa di save ini. Gimana Pak? Oke, satu-satu deh. Report, akunting, neraca, saldo,
nggak muncul-muncul. Nah, Bapak di mana? Tadi kemana sih? Oh, ngaco lagi nih. Kok bisa berubah? Mungkin kemarin sempat kepindah. Nggak ada, saya nggak pernah merubah. Ah, tuh ada semua tuh. Di mana ini? Ini kenapa sih selalu begini berubah-ubah terus? Ini harusnya di mana? Markom kan? Markom. Satu. Ini dokumen. Di otak atik. Di jurnal kan? Ada jurnal manual. Oh. Nggak pernah sama. Ya nggak apa-apa nanti. Oh, nggak apa-apa. Masuk ke line-line. Oh, siap.
ngomongin Pak Julius, kan ini di Myself nggak ada sistem HR Pak. Berarti kalau Pak Julius nginput gaji utang gitu gimana? Manual, bikin voucher, Pada saat mereka mengajukan utang ya di Myself narik. pada saat bank atau kas besarnya ini di situ langsung diinput voucher. Oh, oke. Utang komisionnya selisih berapa puluh juta gitu. Iya, saya Nggak bisa udah dari awal pertama saya take over angkanya udah selisih semua. Saya suruh nyari dulu. Bohongan. saya mulai pas belajar finance gara-gara ini, wah kompleks dan susah kayak yang buat akurat full gitu. Selisihnya langsung diganti. Oh, siapa? Oke, terus Stop. utang impor masih ada. Oh, Supaya nanti supaya itu juga ada utang dagang dan utang impor. oke. Nah, Oh, yang buat di expense-nya. Iya, Iya. expand itu. Saya bingung tuh makanya apa. Nanti bisa diupdate kan ya pokoknya. Bisa, spreadsheet-nya bisa ya? tetap bisa diupdate. Tetap bisa, Tetap bisa diupdate. Kalau memang selisih nanti atur dengan saya. Oke. Karena saya bingung ini dari pertama masuk ke sini. Semuanya selisihnya. Bukan, Apa? gini loh. Maksudnya mereka bahwa Mhm. expand itu memotong HPP itu benar, Iya. ya kan? Mhm. Tapi kalau Mas Catur perhatiin kan di jurnalnya kan yang Mas Catur sempat Persediaan ngomong bahan baku. biaya ongkos angkut pada apa persediaan atau apalah itu Iya. pokoknya intinya motong HPP lah, Ah, ya kan? ah. Nah, terus ada jurnal juga yang di expand itu adalah muncul ke utang dagang atas expand itu. Atas expense tersebut. Iya kan. Nah, hutang dagang itu theoretically nggak boleh di jurnal, Ken- di jurnal manual. Oh, gak boleh di jurnal manual. Karena expand-nya adalah jurnal manual, Aha. ya kan dimasukin, Iya. kemungkinan kesalahan ada. Oh, Hutang dagang itu kan harusnya otomatis pembelian toh, iya. benar kan? Tapi kan expense. Pembelian larinya ke hutang dagang. Iya. Ya, expand biaya Terpisah. boleh, Ah. biaya masuk. Tapi ketika dia pembelian jurnal pembelian sendiri Mhm. ada expand, nah itu kan hutang dagangnya kan di expand-nya kan Nempel. nempel, kan terus harus di jurnal. Mhm. Si Mira harus buat jurnalnya. Iya. Ini bener nggak? Yang di sini sama sini sama nggak? Oh.
Tapi di sistem kita sih sekarang udah kayak terkoneksi. Oh iya, yang itu. Mysoft kan enggak. Mysoft kan di jurnal manual. Oh, Halo. oh. Oh, soal itu mana ya? Bentar ya. Ya. Jadi pas bikin Ini menjelaskan expand yang atas jurnal gimana ini ke kalian? Kan ada Expense. hutang dagang. Aha. Hutang dagang itu kalau di breakup kan berarti saldo supplier kan? iya. Oke. Tapi ada hutang dagang yang itu tadi karena di jurnal manual. Hmm. Gimana itu? Hutang dagang atas expand itu. Buk. Dia muncul lagi, beda-beda lagi. Oh, jadi bukan di hutang dagang satu doang terpisah gitu. Nggak bisa. Digabungin aja. Nggak bisa. Ya harusnya digabungin. Aha. Nah, cuma kan beda. Ada yang misalnya atas namanya misalnya kayak begini. Aha. CNB, CEMAK apa saya nggak ngerti itu. Kayak gimana sih, Pak? Terpisah. Nih, ini kan supplier nih. Ada nih supplier. Oh. Bleed supplier. CEMAK supplier. Apa supplier nih? Johnson shipping apa nih? Supplier semua ini. Angkanya dijadiin nggak bisa gitu sih. Iya, ini hutang dagang. Ya, nggak bisa ini. Nggak bisa. Ini angka dari mana saya juga nggak tahu. Tuh 169 itu. Bingung tuh. Hutang dagang yang mana ini? Ya. Oh, kalau tak bisa. Oke, bentar. Ngomong teman. Bisa. Tadi hutang komisi udah belum ya? Hutang komisi, hutang komisi tadi enggak. Hutang impor, nah, impor. Sama juga seharusnya kan enggak. Hutang impor seharusnya punya expense semua. Iya. Punya expense semua. Hutang impor, hutang impornya berapa? Gimana ngeliat angkanya? Bingung loh. Stoknya. Barang kalau di jurnal ini begini. Kayak supplier. Tapi bisa ini angkanya ditarik. Gimana? Serius ya bisa. Mana yang mau dipakai? Bingung saya. Akibat jurnal manual ini. Ya, ini nanti diberesin. Selain komisi ada yang hutang dagangnya jurnal manual juga, Pak? Di Mysoft? Harusnya enggak. Harusnya nggak ada. Hutang impor jurnal manual, hutang dagang jurnal manual. Berarti yang di void yang manual selain itu kayak kas besar, kas kecil gitu. Gimana, Pak? Enggak. Makanya nggak bisa di
yang seadanya dulu aja. Oke, siap. Jadi nanti ngambil kepalanya aja dulu, detailnya nanti belakangan. Oke. Apa lagi tadi? Hutang impor, hutang dagang, komisi, piutang, komisi, piutang karyawan, bank. bank kan sudah ada, Oke. neraca. Paling nanti ke ini ya, Ke inventaris ya. siapa? Inventarisnya kan berarti belum masuk. Inventaris maksudnya stok ya? Atau Bukan inventaris aset. Inventaris Oh. kantor, inventaris kendaraan. iya itu Sob. Iya. Mana itu? Banyak loh. Minta ke Bapak atau maksudnya minta? Ya iya, itu kan kamu harus nginput. Mau gak Saya mau juga bingung tuh itu. nariknya gimana ya Bapak? Gak bisa. Satu-satu. Gini aja deh Pak, buat yang sekarang bisa ditarik dulu aja, yang bisa ditarik mungkin kan bakal kalau satu parcel bakal makan banyak waktu Bapak. Iya. Pas ada luang aja Pak, baiknya kalau asetnya. Oh iya, Jadi aset berarti- banyak ya Pak. Banyak Banyak. inventarisnya untuk mana tadi? Banyak. Iya, saya kan yang ngeliat yang master data-nya Bapak. Ini karena dari pertama kita itu udah nggak sempurna. Dari pertama nggak sempurna terus ya pokoknya cara kerjanya hajar aja terus ya memperbaiki nggak segampang itu kalau nggak ada dasarnya ya gimana mau itu Ya, makanya di ERP ini kayaknya baiknya mungkin sekalian ini di ini. ya pasti di awalnya mungkin perlu Roof start. ya perlu ini itulah. Ada pelan-pelan deh satu-satu deh. Nggak apa-apa, santai, Pak. Bisanya mungkin nanti Iya. kalau Kalau ada luang aja buat yang aset. PPK, Desember 25. Oke, dia munculnya kayak apa sih neraca? Nanti dimodifikasi sendiri ngerti kan? Dimodif fungsinya. Ini kan kalau muncul dalam neraca begini. Oh, Tapi nanti maksudnya- saya kasih ini. Nah, Oh, saya iya, kasih ini iya. biar kamu. Nah, Ini kan H. Kalau di save jadi begini. Nah maksudnya kan kalau kata Bapak tadi kan ada yang diubah manual di yang kertas ini, ngikutinnya sesuai gini atau ini Ya, yang ini dimasukin ke tetap nginput kan tetap ngikutin ini lah. Ya. Tapi nanti misalnya kayak piutang karyawan, maksudnya kan piutang karyawan kan di sini 2,4, katakanlah di situ cuma 1,8. Lain-lainnya nanti masukin aja lain-lain. Iya. Jadi gini, piutang karyawan itu kan ada listnya juga. Kemarin udah ada belum sih master piutang karyawan? Terus transaksi master rekening nih, reference rekening nih, save. Nah nggak bisa. Oh. Ini yang waktu kemarin ini loh. Ton ini gimana Ton? Jual. Nih, ini kan dari nomor 1 Nah, sampai nomor 66. nah. Tapi ini kan nggak bisa di print. Screenshot kemarin. Nah, kemarin di screenshot kan? Iya. Berapa kali screenshot? Iya, ada yang 2-3 kali. Nah, ya udah, gimana? Ini kan berarti ada angkanya. Iya. Ini kan baru list karyawannya. Iya. Terus kan nanti ada report, accounting, saldo, rekening nih kan, Iya. piutang karyawan. Tuh kan? 12 2025. Ya. Tuh. Oh, kamu detail. Jumlahnya nggak sama. Oh. Ini kan di sini sebetulnya 12
2,4, di sini 1,8, berarti ada beberapa karyawan yang nggak dimasukin ke list. Mungkin dalam tanda petik memang supaya nggak diketahui siapa yang pinjem. Oke. Terus itu gimana maksudnya? Dimasukin ke... Nah, makanya kan tadi saya bilang, nih mana tadi? Mana tadi? File. Nih kan. Nih, masukin aja di nomor 0000. Oh, Selisihnya. misalnya pokoknya ya. Paham. Berarti saya minta yang per karyawan juga kan? Oh iya, saya kasih. Kan saya kasih. Oke. Oh, pokoknya ada Pokoknya yang nggak ada masukin 000. Sisa situ aja. Kalau ada minus buang aja. Oke, siap. Itu. Nanti selisihnya pokoknya patokannya angka ini dong. Yang 24 ini. Ya 2, kan raca kan ini. Perincian kan bisa beda. Paham ya sekarang? Paham. Angka yang harus masuk angka neraca, perincian beda. Kalau perincian beda, perinciannya yang menyesuaikan neraca. Oh, oke. Bukan neraca menyesuaikan perincian. Berarti Nanti saldonya berantakan. patokan aslinya ini. Iya, Oke, siap. itu. Patokan aslinya kertas. Oke, Nah, siap. Dan screenshot dah terserah. Oke. Kamu 2 kali screenshot lah itu. Ini putihin dulu biar nggak hitung. Kenapa perlu ini di screenshot, Pak? Bukannya yang data tadi Bapak Nomornya kan, print? nomornya kan belum tentu semua ada. Oh, oke. Nomor apa? Nick. Nah, Kalau nick kita dapat itu kali. atau teori kalinya harusnya yang itu ada semua ya. Yang nggak ada Saya baru ada. nanti langsung Dimasukin gitu aja ya. Iya. Ntar paling kalau ada kendala saya coba. Ya, Oke, terus tadi apa lagi? Account sudah, supplier udah, customer udah, rekening udah, stop. Report, item, saldo, harga 12.2025 terletak. Nah ini udah nilainya 60.891 perfect. Oke. Save. Udah, ini saya kasih. Tapi ini private and confidential. Siap. Nggak boleh. Even mereka nggak boleh. Oh, siap, aman, Pak. Ini mending di Karena kalau kamu nggak pegang ini, kamu nggak bisa ngisi nanti. Iya. Di fotokopi atau di scan aja gitu. Kalau Pak Julius di Mysoft selain ngurus gaji, pinjaman sama cuti apa lagi, Pak? Ya urusannya HRD. Apa? Enggak tahu. Gaji. Oh, Ya itu benar. gaji. cuti, absen. Di situ Oh. aja. Nggak ada yang lain. Oke. Kalau absen mah kayaknya nggak ada hubungannya sama finance accounting kan ya, Pak? Maksudnya ada sih buat si bagian gajinya. Ya urus ujung-ujungnya gaji. Tapi Iya, ujung-ujungnya gaji. partnya juga. Iya. Itu kamu harus mulai Iya, nyicil harus. loh. Iya, ini saya Kalian udah minta bayar, udah mau lunas tapi itunya nggak. Makanya sebetulnya jujur ya, saya udah ngomong sama Penti. Yang buat lama bukan kita, kamu nggak punya patokan standar program di awal. Coba. Custom murni dari kita. Makanya saya kemarin ngomongkan sama Pak Penti, ini kalau sudah jalan, yang enak kalian bukan kita. Iya, programnya udah Tinggal bagus. jualan program, Iya. jualan programnya advance lagi udah. Udah ada finance Kita accounting yang HR. pusing, kita yang pusing. Dia tinggal nih, gue udah punya nih program begini, lu tinggal pakai, tuh enak banget lu orang. Iya. Nih, Kan ini kan neraca jelas. nanti jadi patokan, Oke. ya. Ini yang kamu input di balance sheet kan. Mhm. Nah, kenapa ada dua macam begini? Karena ini kan multi currency. Iya. Multi currency kan berarti ada yang rupiah, ada yang dolar. Iya. Bener ya? Iya.
Berarti yang pokoknya secara bank yang inputnya ini secara Iya. saldo fisik, tapi yang muncul di balance sheet ya ini. Iya. Oke. Ini yang tengah dong. Ya benar 18. Ini kan yang rupiah, ini dolar. Oke. Jadi kan kalau ini dolar, kali ini ketemu rupiah. Aha. Ini kali ini ditambah ini ketemu ini. Oh. Bener dong? Oke. Kalau yang ini nggak usah dilihat. Oke. Ini cuma catatan saya. Oke. Ini kan yang kamu perlu ini. Nah, nanti ketika kamu nginput yang hutang, hutang usaha ya kamu perhatikan, karena kan kalau yang hutang usaha kan ada yang dalam, hutang usahanya ada yang dalam ini ya. USD. Iya, hutang usahanya harus di backup, ada yang dalam rupiah, ada yang dalam US. Sorry. Hutang usaha tapi USD. Bukan hanya USD. Iya. Siapa? Saldo, supplier, hutang dagang, ya kan? 2025 masukinnya yang IDR min falas, berarti ini yang dalam rupiah. Save. Tapi ini yang hutang usaha yang Hutang usaha PPK IDR Desember 25. Terus ada yang hutang usaha dalam yuan, berarti beda lagi. Falas min IDR print. Nah, itu kan ada benar. Save. Hutang usaha falas CNH PPK Desember 25. Terus ada yang dalam USD. Ikutin sendiri-sendiri lagi. Nah, ini yang hutang usaha ini nggak terpengaruh ke selisih kurs, Pak? Nggak. Terpengaruh dong. Kan kemarin udah diomong. Oh ya, piutang usaha. Oh. Hutang usaha pasti selisih kurs, piutang usaha nggak ada, karena piutang usaha kan dalam lokal, kecuali ada ekspor ya. Kalau ada ekspor dia juga muncul selisih kursnya. Oke. Selama ini kita nggak ada ekspor, kan lokal aja. Kalau hutang usaha kan dari luar, tergantung mata pembelian. Pembeliannya kan itu. Kalian atur sendirilah itu. Hutang usaha falas USD PPK Desember 25. Hutang usahanya yang pertama dihapus. Stop. Berarti ini kebetulan aja di RVL ini nggak ada hutang usaha, apa maksudnya digabung ke hutang dagang, Pak? Kenapa? Nggak, yang kan di RVL ini nggak ada hutang usaha, maksudnya di hutang dagang. Iya itu. Oh alah. Oh, Mas, jangan semua huruf dibedain, hutang usaha, hutang dagang ya sama lah. Masya Allah. Saya kira jangan kaku lah. Oke, Pak, saya kira sudah beda. Nanti kan kita ngomongin tadi itu persediaan bahan baku atau persediaan. Pak. Kan sama. Hutang dagang, hutang usaha ya. Sama. Kalau bahasa Inggris kan account payable. Ya, udah Nah. sama. Oke. Jangan buat rumit saya. Siap. Nih Ton, udah nih semua nih. Oke. Bentar, ini dia masalahnya takutnya angkanya munculnya ngaco gitu. Tuh kan, bener kan? Nanti ngikutin ini ya, ngikutin keterangannya lo ya. USD berarti ini mata uangnya USD. Itu 898 kantor itu dia pusing. Tadi dalam USD 12.2025 kalau IDR 18988 ya.
Dan ini saya hapus saja dalam Sebenarnya mau ngebahas ini Pak, kalau misalnya kayak di kemarin itu apa ya, fitness di SLI dia namanya HPP, tapi kalau misalnya di PPK namanya apa kemarin? harga pokok penjualan ya sama aja. Iya, maksudnya kalau di nama legend disamain nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Oh nggak, siap. Tapi memang beda loh Mas Catur. Beda. Kalau perusahaan dagang itu HPP harga pokok pembelian, Aha. ya kan? Kalau perusahaan dagang harga pokok pembelian. Tapi kalau manufacturing itu kan sebetulnya bukan Penjualan. harga pokok pembelian, harga Penjualan. pokok produksi. Iya produksi. Iya kan? Ada juga harga pokok pembelian juga. Ya tetap HPP sih. HPP. Ya. Tapi maksudnya kalau di Gabungan antara harga pokok produksi sama harga pokok pembelian. Tapi di Karena kan yang satu memang di Smart Lab ada yang barangnya produksi. ada yang barangnya dibeli Pembelian. untuk dijual lagi. Iya. Sama itu tadi kayak kita ngomong persediaan Bahan baku. sama persediaan barang jadi atau barang siap dijual. Tapi disamain. Tapi larinya jadinya ke persediaan. Oh, disamain nggak apa-apa lah ya Pak? Jadi Nggak HPP. masalah. Jadi siap. nggak usah dibedain. Oke. Oke, terima kasih. Nanti kalau Excelnya ada yang belum di format, sampai format sendiri ya. Belum. Pentingnya. Belum di format. Oh, maksudnya kayak rupiah gini-gitunya. Jadi nanti lah. Oh, iya. Aman. Pak, kemarin Bu Erin ada input ke mana? Kemarin Bu Erin ada minta aku ke RP Malaysia, tapi membuat produk creation tidak ada. Yang kemarin request Mbak Nurul udah. Kacau ini gambaran. Ada. 8391. Ini Mbak Sidra yang request Mbak Nurul kemarin ini ada angkanya, emang sengaja Mbak nggak masukin apa emang maksudnya? Angka ini emang bukan buat dimasukin. Oh enggak, maksudnya ikutin aja. Oh, oke. 137
SIM kan 124 71 berarti yang ini 137386. Oh, udah benar. 137 386 561 830. Tapi ini kalau saya hapus ngaco nih nanti. Gimana? Ini loh yang saya maksud Pak. Sini Antoni, saya jelasin. Hutang itu saldo apa? Kredit kan? Kredit. Harusnya hutang negatif dong, Iya, minus. negatif. Kita hutang dagang kita banyak yang plus. Plus. Tuh. Karena Plus. Ini yang plus adalah di jurnal manual. Lawannya hutang impor, gitu loh. Jadi kalau suruh nyari, suruh nge-cross checkin juga susah. Makanya saya bilang kebiasaan di ERP nggak ada ya jurnal manual ya. manual mah bisa hanya maksudnya kan kalau expense ini udah otomatis keluar. Iya, tapi kan Iya. maksudnya kan tetap larinya kan hutang dagang itu kan ya. Ya, jadi pas dibikin expense dia HPP terus lawannya hutang dagang, terus HPP hutang impor. Apa salahnya begitu? Maksudnya Iya. kalau misalnya ada yang Saya takutnya si Mira kayaknya ini yang buat kacau ini si Mira. gimana? Dia nggak nyalain Mira juga, dia kan kerja diajarin dari dulu begitu. Kalau ada yang perlu direvisi mungkin dari sekarang, mumpung belum ini seharusnya gimana gitu Ya, kayak karena dari- ini harus nggak bisa Pak, ini harus melihat satu-satu. Ini harus ada waktu ngelihat untuk membandingkan mana yang hutang dagang ini yang positif, yang mana. lawannya kan hutang impor negatif. Hmm. Karena di jurnal manual, di pembelian itu dia jurnalnya hutang dagang pada hutang impor. Wah, bukan HPP sama Enggak, hutang. karena hutang dagangnya itu adalah sebetulnya sudah di jurnal lagi di expand biaya pada HPP tapi larinya ke HPP pada hutang. Iya, tapi maksudnya berarti yang di ERP udah benar ini. Jadi pas bikin expense dia HPP terus lawannya hutang dagang kalau nggak hutang impor. Tergantung lokal Iya, atau betul. Oh. Kalau di ERP udah benar udah. sistemnya. Berarti problem ini Jangan cuma karena diotak-atik lagi. Oke, siap. Ini yang ngaco ini karena Bikin jurnal manual. bikin jurnal manual. Oh. Kalau di ERP enggak, di ERP kan saya udah pesen pembelian ketika ada expand, expandnya itu akan menjadi katakanlah biaya ongkos angkut, katakanlah biaya clearance, biaya pembelian lain-lain, biaya apapun itu lawannya adalah hutang dagang kalau nggak hutang impor. Iya, betul. Biaya itu nanti larinya bisa ke HPP kan, ada yang biaya operasional atau yang ke HPP, tergantung Iya, kan? iya. Tergantung jenis biayanya kan. Kolom biaya kalau dipilih di master kan, master Iya. con kan, Jangan serapkan. dia akan masuk ke HPP atau enggak, tapi harusnya sebagian besar masuk ke HPP. Ya, kemarin saya diskusi sama Mbak Nurul katanya jarang sih kalau nggak masuk ke HPP gitu. Mbak Nurul, iya Mbak Nurul. Iya, betul kan. Tapi udah ada kayak opsi buat, ya kayak di MyShop sih. Nah, ini gimana ya? Oh bentar Pak, maksudnya nggak Sisi masuk yang positif loh. nggak masuk ke HPP ini. Jadi misal nih, yang nggak masuk ke Teorinya sih pasti masuk APP semua, Aha. tapi bisa juga nggak masuk APP. Contoh misalnya dia tapi itu nanti jurnalnya beda. Nah iya, maksudnya Kalau misalkan karena gini, biaya impor itu PPh 22 lari ke ini, ke
Mana Pak? Aduh, itu urusannya sama Yuli juga. Yuli soalnya nggak bisa kalau masalah jurnal, dia kalau berubah dia kayak orang itu susah, satu. Oh, enggak, saya pertanyaan yang HPP tadi Pak, misalkan HPP-nya nggak di-uncheck nih, nggak masuk ke HPP, dia tetap masuk ke ledger HPP apa beda ledger lagi? Maksudnya kan sekarang kondisinya expense tuh pasti masuk HPP, ledgernya kan berarti HPP terus lalu hutang Ya, dagang kan, kalau dia nggak masuk ke HPP ya dia ke biaya operasional. Oh, biaya operasional. Oh. Masa terus dia nggak ada larinya? Kan tetap harus dihitung. Iya, makanya. Oke. Berarti seharusnya Kan ini doang. Nih. Ini HPP ini kan karena di sistem Pak Budi nggak kelihatan. Ini HPP ini kan sebetulnya kalau dibuka kan di dalamnya kan isinya HPP banyak. dari persediaan yang dibeli barang, terus biaya ongkos angkut, bisa juga biaya teli, biaya apa, biaya yang di lapangan, biaya clearance, PPJK ini kan masuk di sini semua. Ya, kalau misalnya terus ngomong, kalau misalnya kita nggak klik, ya harusnya secara otomatis dia pindah ke bawah dong ke biaya operasional ini. Iya. Masuk di sini. Oke Pak. Jangan kalau dia Iya, nggak dia maksudnya nggak ngitung loh ya. Iya. Yuk, make sure loh ya. Oke. Baik. Ya wis ini dulu deh, saya save dulu aja, nanti masalah itu nanya aja. Oke. Gimana ini? Saya juga mabuk ini. Ini utang ini tadi udah ada utang impornya juga, mana tuh? Berarti ada utang impor. Utang impor juga harus dibedakan IDF main files. Utang impor 27 miliar dari mana? Padahal di neraca cuma 4 miliar. Bingung saya backupnya ini. Bacanya itu. Kemarin teh yang masalah report finance apa yang Mbak Yuli? Bayanti. Nah, ini ada pertanyaan dari. Utang impor nanti aja nih. Oke, siap. Maksudnya kalau misalnya bagian yang request Mbak Yanti kemarin dihilangin, Datang tuh. Dan itu aja. Pokoknya ntar saya coba input ke sistem Pak, tapi kalau misalnya ada yang mau saya tanya, Angka rupiahnya pokoknya masukin ini dulu. full ikut ini dulu. Tapi nanti kan saya selalu bilang, ketika ada falas sama rupiah kan berarti dia ini kan gabungan antara falas dan rupiah. Nanti kalian di mana nih punya? Oke. Ini taruh dulu. Jadi yang mana? Oh, Pak. Enggak. Naik sampai ke utang usaha. Ini Ke atas. cuma 3 ini aja Pak, yang USD. Rekening bank ya? Oke. Yang yuan? Itu utang usaha Pak. Oh. Utang usaha di situ ya nggak bisa lah di breakup. Oke. Nanti lihat sendiri di sini kan ada. Coba lihat nanti buka. Berarti Bapak pengennya saldonya si BCA USD ini secara sistem dia 11.000 ini dolar. Ya. Tapi yang tampil di balance sheet 200 ini. Karena Ya idealnya sih. idealnya gitu. Oke. Ya iya dong harus begitu dong. Iya. Aturlah itu sama si Frankie. Siap. Kalau nggak bisa mah kebangetan kalian. Oke. Bayar Pak Budi aja dong. Udah paling gampang, yang paling cepat ini. Ya, harus ngecas ini. Makanya saya bilang, saya ngomong atur nih kalau implementasi ke dalam itu. IT-nya ya biar Mana? Bis udah masuk? apa Pak? Oh, Udah masuk belum? Ini yang lagi saya kirim. Udah buang-buangin request apa minta. Jadi dari piutang usaha. Yes, Sampai ke atas.
jujur gak paham. Kan itu cuma Seharusnya kan dia. harusnya kan bisa naik ke atas. Hah? Kan bisa dihapus. Aha. Address customer dihapus. Ah. Ya kan otomatis setelah address, kalau ini address ada bawahnya lagi, address dihapus kan yang bawah itu naik ke atas Coba dong. buka. Iya. Oh, sebentar. Gimana Pak semuanya? Atau Ya, terima aja dulu. Oke. Nah, coba lihat itu nama file Excel-nya. Di situ kan ada hutang usaha yang dalam rupiah. Nah, tuh hutang usaha falas USD. Iya sih. Hutang usaha tuh hutang usaha falas CNH. Ya udah, ngikutin aja. Oke. Kalau dibuka kan di dalamnya ada nama masternya. Nah ini kan berarti dalam USD. Iya. Kita hutangnya ke si ini doang, ke ini supplier ID-nya itu. Oke. Nilainya itu tinggal masukin aja USD. Kalau CNH yang luar coba Iya, buka. yang tadi. Cuma ada 2. Nah, itu ini cuma 2 itu. Nah, ini total. Oh Pak, tapi ini maksudnya dijadiin CNH apa? Sebenarnya. CNH. Saya salah itu tadi. Oh ini besarnya Mbak Rupiah. Tadi saya salah apa? Kan saya tadi bilang format sendiri. Oke. Siap. Terus sama yang rupiah. Hmm. Kalau yang rupiah coba ada banyak tuh. Kayaknya kalau Rupiah mah udah tinggal sesuai sama angka ini. Ya udah itu masukin aja. Cuma kan ini kan ada yang plus itu saya juga nggak ngerti. Kan rada aneh itu. Hutang tapi saldo debit. Nah, iya. Udah input dulu aja. Ya, oke. Nanti kita cari itu deh. Belakangnya ntar Yang debit itu kita masukin satu jadi satu, masuk ke lain-lain aja nanti. oke. Maksudnya mau mulai dari sekarang atau maksudnya kan ini yang tadi DR masih ada yang plus tuh, yang kayak mana tadi? Di sort dulu aja lah. Di sort dulu aja. Nanti yang plus berapa banyak. Oke. Karena itu urusannya sama jurnal gitu. Iya. Kalau salah nyarinya juga susah, dimundurin juga aneh. Ya ini akibat hutang dagang di otak-atik gitu. Makanya saldo hutang usaha itu dari pertama kali saya megang, saya nanya si Julius juga ngomong dari awal dia waktu dia ngurus memang nggak pernah balance. Maksudnya nggak pernah cocok hutang usaha, hutang impor. Karena apa ya? Karena dia di jurnal manual. Yang debit kreditnya malah yang punya. Iya. Oke. Harusnya kan nggak boleh di jurnal manual. Maksudnya dia penjurnalannya itu kan akibat melakukan misalnya pembelian. Dia muncul menjadi utang usaha. Kamu melunasi utang usaha kan pembayaran bank, voucher bank, melunasi utang usaha. Jadi cuma itu aja debit kredit. Debit kreditnya. Bukan berarti Ada yang terus debit. expand. Ya udah nih utang dagang pada hutang import, terus yang satu nanti utang dagang pada HPP atau apalah. Wah, berarti nanti itu pasti banyak salah. iya, maksudnya pas sudah mulai running ERP harus kasih tahu ke Mbak Mira terkait Oh ini. iya, cara jurnalnya beda. Iya, Pak. Tapi memang agak ya udahlah jalan dulu. Iya, siap. Tapi tahun depannya baru dirubah lagi. Kalau Kalau kita mau berberesin sekarang terlalu banyak effortnya. Iya. Karena kan saya sampai sekarang itu nggak setuju jurnal yang model gaya Yuli itu turun temurun. Harusnya itu ketika kita clearance, misalnya kita bayar clearance PPN masukan, bea masuk, PPh 22, Iya. ya kan? Itu harusnya langsung di jurnal. PPN masukkan, biaya bea masuk which is masuk ke HPP, Iya. biaya PPh 22 which is bisa masuk ke HPP, bisa ke biaya operasional. Wah, berarti nanti Mbak Yuli bakal bikin manual juga di sistem. Ya justru selama ini dia jurnal manual, tapi kan dia nggak pakai ini, Nggak pakai. Nggak. Oh. dia pakai Excel kan jurnal manual kasih ke konsultan. Tapi yang kedepannya kan kita akan pakai ini program untuk semuanya. Ya, ketika itu dipakai untuk semuanya ya nanti penjurnalannya ya diperbaiki. Iya. Nggak penjurnalan karena PDW, pokoknya harus begini. Iya. Harus ada sentralnya tuh. Iya. Soalnya ngomong sama Yuli, percuma. Ini jurnalnya ke biaya clearance aja nggak mau Pak, itu si konsultannya nggak mau.
Oh Inal nggak mau ya apa urusannya? Ya lu ganti aja namanya, suruh dia ganti. Oke deh. Jadi PPJK itu kan sehubungan dengan biaya clearance. Jadi Mbak Yuli tetapi ntar beli HPP itu kan boleh banyak kan. HPP atas pembelian barang, HPP atas ongkos angkut pembelian, menambah nilai. HPP atas misalnya kita impor biaya clearance-nya, PPJK-nya. HPP atas misalnya ada biaya asuransi atas barang itu. HPP atas apa lagi waktu itu? Ongkos angkut itu. HPP atas bea masuk yang tadi kita ngomong. Kalau barangnya kena bea masuk kan ada pajak bea masuk itu kan nggak bisa diapa-apain. Itu kan pasti menambah nilai harga dong. Berarti ini misalnya kita beli barang 1 juta kena bea masuk 5%, berarti kan 1.050.000 kan. Kan kita pada saat kita mau jual kan kita nggak bisa patokan dari harga 1 juta dong. Kalau kita jual 1.025.000 ya rugi dong. Nah, berarti bea masuknya itu masuk ke HPP. Sama juga dengan PPh 22. Nah, masalahnya PPh 22 itu abu-abu. Gimana maksudnya? Nah, ini ilmu ya. Ini PPh 22 abu-abu. Kenapa PPh 22 abu-abu? PPh 22 itu kalau kita dalam posisi untung, sore Bu Cici. Sore Pak. Ya, gimana Bu? Pak. Iya Bu, Senin ya Bu ya, saya kehabisan dana Bu, gak ada sama sekali. Minggu depan Bu, soalnya lagi nunggu dari tetangga juga Bu, mereka telat Bu. Bener-bener saya nggak punya sama sekali Bu. Kali ini saya nggak bisa ngapa-ngapain, udah kering saya Bu, kantong saya Bu, disedot sama umpus semua kemarin. Berapa Bu ya ada Pak? Iya, Senin coba deh Senin Bu ya. Itu kan ada 2 ya Bu ya kalau nggak salah ya Bu ya. Iya. Nanti yang satu pasti saya lunasin lah. Yang lebih kecil saya pasti lunasin. Yang satunya lagi saya sama Bu nunggu dari LDC. Berarti yang pada sampai 12 itu tanggal 4. Saya nggak berani janji tanggalnya Ibu ya, karena itu saya juga lagi nunggu pembayaran dari LDC Bu, jumlahnya adalah jauh lebih besar uangnya. Kan kita ada jual barang yang lain juga. Pak, kita sama kayak itu diminta tanggal pembayarannya Pak. Karena kami pun juga menjadi customer ya Pak. Iya. Kamu juga salah satu kayak gini Pak. Gimana ya Bu ya saya? Paling kalau gini Bu, kalau dari LDC itu biasa setiap hari Rabu ya Bu ya. Mungkin tanggal, daripada saya salah ya Bu ya, better tanggal 6 ya Bu ya. Itu ya LDC ya. Ya. Berarti itu tanggal 6. Ya. Ya kita usaha ya Bu ya, karena kan dari sebetulnya saya LDC lebih besar lagi Bu ke saya Bu. Gak hanya yang dari Humpus, dia ada pembelian barang yang lain juga Bu. Itu tanggal juga. Ya masalahnya mereka pembayarannya selalu seminggu sekali, tanggal 6 juga gitu. Saya juga lagi nunggu. Harusnya hari ini cuma hari ini kok gak ada angin bagus juga dari LDC gitu. Mungkin besok kali Pak. Ya kita seperti biasa Bu Cici, pokoknya kalau kita masuk pasti kita bantu Humpus lah, kan dari kemarin kita nggak pernah ingkar lah soal itu. Tapi saya nggak berani. Nah sekarang saya harus mastiin LDC-nya gimana Bu? Kami juga harus ikut manajemen Pak. Iya sama lah Bu, kita mau gimana Bu? Iya. Saya juga pusing Bu kalau Ibu minta garansi dari saya, dari kemarin minta garansi terus, kalau yang ini nggak berani saya. Kalau kan kemarin kan bisa diprediksi itu, oh ya ini udah. Kalau yang ini sih dari kemarin bilangnya Rabu, tapi ini hari Rabu ini belum masuk. Kan berarti mundur ke Rabu depan gitu. Nanti kalau belum bayar ada
apalagi Bapak takutnya nggak dikasih. Ya untungnya Bu ya, saya jawab belak-belakan. Untungnya Bu ya, saya kan juga belum ada jadwal ya Bu ya. Udah info yang saya dapat ada tanggal 9 Pak. Tanggal 9, ya nggak apa-apa lah Bu, kan berarti masih ada tanggal 6 kan Bu. Kita tunggu tanggal 6 deh Bu, Bu Cici. Tanggal 6 itu pasti ya di sini Pak ya. Bu Cici, sorry deh. Yang ini ya Pak ya Pak. Kita usahakan tanggal 6. Karena gini Bu, bukan hanya yang LDC, semuanya biarpun yang panca juga tanggal 6 juga Bu. Karena kan saya seperti tadi saya bilang, LDC itu ada pembelian gak hanya metanol ke kami Bu, ada produk yang lain juga. Masalahnya mereka bayarnya nanti bersamaan gitu loh. Pasti saya bayar juga, kalau mereka bayar tanggal 6 saya lunasin semua. Udah tanggal 4 itu nggak bisa bayar. Nggak bisa, kalau mereka nggak bayar kami juga nggak bisa Bu. Gantung di mereka soalnya. The worst saja lah Bu, tanggal 6 Bu ya. Tapi kalau memang tanggal 4 saya ada dana, saya usahakan deh, saya bayar tanggal 4. Tapi kalau nggak bisa, tanggal 6 deh. Ini sambil saya ngejar terus, soalnya hari ini mereka sampai jam segini dana belum masuk di kami gitu. Mereka pembayaran seminggu cuma sekali Bu, tiap hari Rabu. Pak, sorry Pak, ini saya nggak bisa bukti Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Ini takutnya ntar kalau misalnya Bapak walaupun tanggal 9 itu takutnya malah di ini Pak. Iya kan, Mau dikasih. kalau tanggal 6 kita udah lunasin, harusnya tanggal 9 nggak ada masalah kan Bu? Ternyata tuh tanggal 4 Pak. Coba ya saya sih maunya Bapak ya kalau bisa nyicil aja di tanggal 4 berapa gitu. 5M kayaknya. Kan saya butuh buat lagi. Ya kita lihat lah Bu ya. Sementara saya soalnya ini akhir bulan, cash flow kita juga sama Bu. Kita semua kena limit semua. Customer saya semua juga kena limit semua. Karena harga naik double semua, mau ngomong apa Bu? Berat memang. Sama sih. Iya, makanya itu Bu. Kan Ibu juga paham lah kondisi kita juga seperti, bukan kita nggak mau. Iya, tapi kita camping itu Pak. Kita camping ya, saya tuh paham Bapak. Iya. Kayak sama kita gitu Pak, sama kami. Ya mungkin KMI-nya perlu diajak. Mungkin KMI-nya perlu diajak ketemu sama timnya Humpus untuk makan lobster kali Bu. Sudah sering ketemu. Malah Ibu yang nggak pernah ngajak saya makan lobster nih. Oke lah Bu Cici, saya nggak berani janji lah, tapi kan Bu Cici udah lihat lah track record saya, kalau udah janji sama Bu Cici selalu saya tepati ya. Bahkan bisa maju 1-2 hari saya lakukan. Tapi untuk yang ini saya nggak bisa Bu, saya nggak berani. Kalau memang saya juga nunggu kepastian dari LDC, apalagi ya sorry tuh saya kan hari Jumat kan kita juga libur Bu ya, tinggal besok 1 hari. Saya nggak berani janji apa-apa Bu. Nanti takutnya saya janji, Ibu pegang janji saya, hari Senin Ibu ngejar saya nggak berani. Better. Pasti itu Pak, karena selama janji saya pun akan janji ke KMI. Iya, ya paling aman ya berjanjinya tanggal 6 aja Bu ya, paling aman deh. Karena itu tanggal 6 pasti biasanya selama ini sih sama LDC nggak pernah bleset. Kalau memang dia hari ini nggak jalan, berarti tanggal 6 pasti jalan. Kalau yang tanggal 6 sih mereka udah pasti ngomong gitu loh kan, dari pembicaraan sudah ngomong memang minggu depan Pak ya, nggak minggu ini. Tanggalnya lunas ya Pak? Iya, kalau tanggal 6 harusnya lunas Bu ya. Ya, semua 27 Pak ya? 27.4 ya Pak? Iya, harusnya nggak ada masalah. Oke. Ya? Oke. Oke. Berarti lunas tanggal 6 ya? Ya, paling telat ya tanggal 7 lah Bu. Kalau takutnya tanggal 6 dia masuknya aja. Bukan Bu, bukan. Bentar dulu Bu, bentar. Kalau tanggal 6 dia masuk di rekening saya jam 3 sore kan saya repot Bu RTGS ke Ibu. Tapi saya tetap jalani tanggal 6. Tapi iya makanya saya bilang saya tetap jalanin tanggal 6 juga. Harusnya kalau yang penting tanggal 6 dia masuk, tanggal 6 juga saya bayar ke Humpus gitu ya. Berarti minta revisi lebih pagi lah jalannya. Iya, justru itu makanya kita saling ngobrol lah. Ya. Nah, Oke.
Iya, thank you, sama-sama Bu. Ngomong sama cewek gak kayak debt collector aja. Ampun, kamu bayangin kamu saya 2 bulan ini tiap kali sama dia ditodong kayak begitu. Pak, bayar Pak, kalau enggak dimuat. Mintanya kalau kecil tuh dia minta berapa lagi? 27 M. 27 M, bukan juta lagi. Rating saya ngurusin duit di perusahaan ini. Bentar. Ngomong dulu. Pak Kadi ada? Sama aja sih orang. Iya. Kita lihat Pak Kardi nggak? Sama siapa? Udah pulang. Halo, D. Ya. Itu LDC minggu depan tanggal 6 harus bayar lu ya, jangan sampai gak bayar lu ya. Kalau bisa minta tolong dimajuin deh ke tanggal hari Senin atau Selasa gitu lah. Ya. Lanjut lagi, udah minta 2 minggu lu lanjut lagi. Oh kagak lo yang 2 minggu kan dia udah telat di, kan angka BL-nya tanggal berapa itu? Iya. Ya. Oh, ya udah. Ya udah. Woi. Ya. Oh, jadi make sure kok gua hari Rebo harus bayar rumpus lo ya, 27 M lo ya. Iya. Oh, jadi itu yang 3.000 itu dia harus bayar itu. Lu bilang sama si Roni deh, bantu deh gimana caranya. Soalnya kan lu kalau ngitungan 2 minggu dari tanggal BL udah lebih dari 14 hari minggu depan itu. Iya. Ya. Oke. Iya. Yo, thank you. Iya. Gimana? Apa lagi tadi? Udah sih Pak. Udah ya? Nah, Ya udah itu diinput dulu aja. di input paling ntar kalau Nah, ada. terus satu lagi, kalau Oh, yang oke. untuk piutang karyawan, saya tulis aja sini. Oh, maka. Piutang karyawan, ngikutin yang itu kan, piutang karyawan itu. Kalau ada yang saldo positifnya hilangin aja, dianggap 0 aja. Oh, oke. Siap. Selisihnya, nanti selisihnya kan Masukin selisih ke- sama ini dong berarti. Iya. Setelah itu diisi semua, Hmm. yang positif yang misalnya itu dibuang aja dulu. Selisihnya kan nanti ke ini kan, piutang karyawan juga. Iya. Kan? Masukin ke yang nomor referensi 00000. Ya, pokoknya buat dibuang ke lain Iya, lain. buat dibuang ke lain-lain. Oke. Buatin aja sendiri. Oke, siap. Atau kalau misalnya 000 nggak bisa, dipakai aja angka 99999. Oke, Pak. Oke, Oke. udah. Apa Udah. lagi? Tadi yang untuk Smart Lab udah kan, tadi saya udah jawab kan yang itu ya. Yang si factory tadi. Yang working process itu. Hmm. Secara teori nggak ada masalah. Nah, tinggal Harusnya aslinya. implementasi dia kanan kiri langsung jadi. Iya. Pakai berapa, keluar berapa. Tapi kalau yang nginput make berapa sama yang nginput berapa belum. Yang nginput make katakanlah si Arum yang nginput barang jadinya siapa sih? Pak Sunari ya kan? Senang ya? Yang nginput bahan bakunya Arum kan? Bangunnya Bu Erik. Bu Erin kan? Nah, iya kan bahan bakunya kan? Bu Erik. Kan berarti ini supaya klop jadi ini kan? Iya. Berarti kan kalau kayak begitu yang input ini Bu Erin, selama yang ini belum diinput, Nggak lah jalan. nah nggak akan ada lawannya kan? Iya. Ya itu tadi yang saya bilang akan lari ke working process, tapi nggak ada lawannya. Betul. Ya harus saya antar kabarin ke Bu Erin sama Pak Sunari. Ya pokoknya tim factory deh kalau saya. Pokoknya. Ya siap. Oke, Oke Pak. thank you semuanya. Yuk.
Enggak, itu server kok. Iya, enggak maksudnya kalau semua ada uang, kalau ada ini rame. Lama-lama nanti keluar. Oke, makasih Pak. Thank you. Ini kayaknya nggak bisa langsung ke Mbak Yanti, saya harus ngomong ke Pak Fengki dulu. Ya udah. Nah, karena itu yang sesuai yang Mbak bilang, kalau misalnya vektor ini di